الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimah, hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua bertemu di tempat ini, di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala maksud dan tujuan kedatangan kita adalah dalam rangka melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah diwajibkan atas setiap hamba, baik itu muslim dan muslimah, yaitu ibadah solat maghrib, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan solat isya. Dan kemudian antara maghrib dan isya ini kita isi dengan mengkaji, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis, atau kitab ini merupakan karya Al-Imam Amir Al-Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, atau kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kembali kita melanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya kita vakum mungkin 1 atau 2 pekan ya. Nah, dan kita akan masuk di bab yang ke-10. Naam, dan masuk di hadis yang ke-21. Di bab yang ke-10 ini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata. Ini adalah bab yang menyebutkan tentang siapa saja yang mendapati, menjumpai kedua orang tuanya dan ia tidak bisa masuk surga disebabkan oleh kedua orang tuanya tersebut. Nah, ini bab yang ke-10, dan bab ini menyinggung tentang siapapun dari kalangan anak-anak yang kedua orang tuanya masih hidup, ia masih mampu untuk melakukan kebaikan, masih diberikan kesempatan untuk berbakti, namun qadarullah ya, ia tidak memaksimalkan hal tersebut dan ia tidak bisa masuk ke dalam syurga disebabkan oleh hal tersebut. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid ibn Makhlad, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. Qala, ia berkata, haddatsana Suhail an abihi, telah menceritakan kepada kami Suhail dari ayahnya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, an ragima anfuhu, an ragima anfuhu, an ragima anfuhu. Naam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, siapakah yang ragima anfuhu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka walidayhi 'indahu al-kibar aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Siapa saja yang mendapati atau masih memiliki kedua orang tua dan kedua orang tuanya tersebut memasuki masa tua, atau salah satu dari kedua orang tuanya, fadakhalan nar, namun ia malah masuk ke dalam neraka. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dengan nomor 2551. Naam, yang meriwayatkan hadis adalah Khalid ibn Makhlad. Beliau, kata Syekh Dr. Said Ruslan hafizahullah taala, beliau seorang yang thiqah, terpercaya, muttaham bil ghulu, namun tertuduh dengan sesuatu yang dianggap melampaui batas. Kemudian haddatsana Sulaiman ibn Bilal. Sulaiman ibn Bilal ini dithiqahkan oleh Ahmad atau Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Ma'in. Naam. Haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ragima anfuhu. Naam. Ragima anfuhu asalnya adalah lasiqa anfuhu birrugam. Iya. Naam. Rugam, iya, itu adalah turabun mukhtanitun biramlah. Yang namanya ragima, kalau dari sisi bahasa, itu maknanya tanah yang tercampur dengan pasir. Naam. Adapun anfu, apa itu anfu? Hidung. Iya, hidung. Naam. Ini merupakan bahasa kinayah. Iya. Bahasa kinayah tentang kehinaan seseorang. Sebab kalau seseorang itu mencium tanah, apalagi tanah tersebut tercampur dengan pasir, tersungkur, terjerembab, kalau bahasa lainnya tapanyuk-nyuk, itu sesuatu yang menunjukkan kurang bagus. Nah, dan ini merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita kadang diterjemahkan bahasa kinayah ini dengan sungguh celaka. Sungguh merugi. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebanyak 3 kali. Ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuhu. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Atau kita bahasakan dengan sungguh merugi dan sungguh merugi. Nah, maka mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat yang hadir ketika itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man? Siapa itu?" Nah, ini menunjukkan semangat yang tinggi dari para sahabat untuk mengetahui ilmu dan untuk terhindar daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan jangan sampai hal tersebut melekat pada diri mereka.
Apalagi Nabi SAW menyebutkan sebanyak 3 kali. Dan disebutkan sebanyak 3 kali, ini menunjukkan at-taukid, penegasan. Artinya apa? Apa yang akan Nabi sebutkan SAW itu tidak main-main. Apa yang akan Nabi sebutkan sesuatu yang sangat-sangat urgen dan sangat-sangat penting. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man? Wahai Rasulullah, siapa itu yang celaka dan merugi tersebut? Yang Nabi sebutkan sebanyak 3 kali. Maka kata Nabi SAW, man adraka walidayhi wa indahu al-kibar. Siapa saja, kita bahasakan dengan kalimat atau kita terjemahkan dengan kalimat siapa saja, sebab kalimatnya man. Iya. Nah, ini umum, siapa saja. Siapa saja, dan tentunya masuk di dalamnya anak-anak. Dan kita semua di sini statusnya adalah anak. Sebab semua dari kita pasti memiliki orang tua. Meskipun usia kita sudah uzur, meskipun usia kita sudah tua, tetap kita memiliki orang tua. Dan tidak mungkin di antara kita ada yang tidak memiliki orang tua. Nah, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, dan kedua orang tuanya indahul kibar, itu sudah uzur, sudah tua. Nah, ia mendapati masa-masa tua dari orang tuanya. Mungkin yang pegawai negeri mendapati orang tuanya pensiun. Biasanya kalau orang tuanya pensiun cuma di rumah saja, tidak ada yang dilakukan. Sudah makan tidur, sudah tidur bangun makan lagi. Itu saja aktivitasnya. Mungkin bagi sebahagian anak, itu dia tidak ridho dengan hal tersebut. Nah, orang tuanya tidak ada aktivitas dan seterusnya. Ditambah lagi kalau orang tuanya sudah sakit-sakitan. Disebutkannya indahul kibar, kata Syekh Sa'id Ruslan, Doktor Hafizahullah Ta'ala, disebabkan di usia seperti itu, di usia tua, orang tua kita di usia yang senja seperti itu jauh lebih membutuhkan perhatian, jauh lebih membutuhkan bantuan kita dibandingkan ketika mereka masih di usia muda. Di usia tua, apalagi mereka sakit-sakitan, sudah uzur, itu mereka jauh lebih membutuhkan bantuan, jauh lebih membutuhkan uluran tangan kita. Olehnya Nabi SAW menyebutkan indahul kibar. Kemudian kata Nabi SAW, aw ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya. Bukan keduanya, mungkin salah satunya masih hidup, yang satunya sudah meninggal. Tapi salah satunya usianya sudah senja. Apakah itu ayahnya ataupun ibunya? Seorang anak mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, yang orang tua tersebut di usia tua, di usia senja, tapi fadakhalan nar, si anak malah masuk neraka. Si anak malah masuk neraka. Naam, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu merupakan jalan, pintu dan peluang untuk masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Nah, sebab Nabi SAW mengancam dengan doa kecelakaan, doa kerugian.
dan Nabi sebutkan 3 kali, yaitu bagi siapa saja dari kalangan anak-anak yang mendapati kedua orang tuanya di usia senjanya atau salah satu dari keduanya, namun si anak tidak memaksimalkan diri di dalam berbakti, tidak memaksimalkan diri di dalam membantu, menolong, mengulurkan tangan untuk kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, sehingga menyebabkan si anak itu masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, ini hadis yang disebutkan dalam bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Naam. Baik, dari hadis yang agung dan mulia ini kita mendapatkan beberapa fawaid atau pelajaran. Di antaranya hadis ini menunjukkan hirsus sahabati alal khair, semangat yang tinggi dari sahabat untuk mengetahui tentang ilmu dan kebaikan. Dan ini banyak kita jumpai dalam hadis-hadis yang lain, bagaimana para sahabat demikian tinggi semangatnya. Nah, mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Contoh yang lain di dalam hadis al-muflis, di dalam hadis manusia yang bangkrut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa manusia yang bangkrut? Naam. Dan para sahabat ketika itu menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sesuai dengan ilmu yang mereka yang sampai kepada mereka. Lalu Nabi menerangkan siapa itu manusia yang bangkrut. Banyak kita jumpai hadis-hadis yang menunjukkan semangat yang tinggi dari kalangan para sahabat di dalam mengetahui ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan kebaikan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini mengandung al-hassu ala birril walidain, motivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, hadis ini mengandung motivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab di dalam hadis ini Nabi mendoakan kejelekan, keburukan dan kerugian bagi mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian di hadis ini juga menunjukkan bayanu azmi sawabil bir. Ini hadis menjelaskan tentang besarnya dan agungnya pahala dari berbakti kepada kedua orang tua. Apa pahalanya? Apa balasannya? Al-jannah. Surga. Itu balasan yang terbaik. Itu ganjaran yang terbaik. Dan itulah manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan faqad faza, sungguh telah faza, sungguh telah beruntung. Siapa saja yang ditakdirkan masuk ke dalam surga itu yang beruntung. Adapun di kehidupan dunia ini, keberuntungan itu relatif. Keberuntungan itu relatif. Tergantung dengan pandangan setiap manusia, berbeda-beda. Tapi keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sejati, itu keberuntungan di akhirat. Adapun di dunia ini, meskipun Anda beruntung kelihatannya, tapi itu tidak lama. Itu tidak kekal. Itu akan selesai seiring Anda dipanggil oleh Allah dan nyawa Anda dicabut oleh malakul maut. Adapun keberuntungan di akhirat, itulah keberuntungan yang sejati, keberuntungan yang hakiki. Nah,
Kemudian hadits ini juga menunjukkan tahdzir min uquqihima, peringatan yang tegas dan keras dari durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, kedurhakaan atau lawan dari berbakti kepada kedua orang tua disebutkan dalam hadits, ia diganjar dengan neraka. Nah, hal ini menunjukkan peringatan yang sangat tegas dan keras. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan bayan li azmil uquq, penjelasan tentang besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini juga sudah sering kita ingatkan, sering kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak main-main yang namanya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian di dalam hadits ini kata Syekh Dr. Sa'id Ruslan hafizahullah taala, beliau mengatakan pelajaran yang bisa kita petik adalah al-birru liwalidayhi 'inda kibarihima bil khidmati wan nafqah wa anna zalika sababan lidukhulil jannah. Berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua tersebut sudah uzur, sudah tua. Dengan apa kita berbakti? Bil khidmah. Apa itu khidmah? Membantu, menolong semua kebutuhan, semua yang diinginkan dan dibutuhkan oleh kedua orang tua, sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu untuk membantu dan menolongnya. Kita mampu untuk membantu dan menolongnya. Wan nafqah, termasuk di antara berbakti adalah memberikan nafkah, memberikan infak. Dan ini juga kembali kepada batasan kemampuan si anak. Batasan kemampuan si anak. Dan sebagai orang tua hendaknya juga memahami bagaimana kondisi departemen keuangannya si anak. Nah, sebab terkadang anaknya itu pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi karena semangatnya yang tinggi mengamalkan sunnah, akhirnya istrinya lebih dari satu. Akhirnya istrinya lebih dari satu. Otomatis kebutuhan untuk setiap kompi itu lumayan. Nah, di sini si anak mesti pandai-pandai melihat mana yang ia bisa berikan kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Dan itu sekali lagi sesuai dengan kemampuan si anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka hendaklah mereka memberikan infak, nafkah. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Kalau ia lapang, ada keluasan, ia memberikan kelapangan. Ia memberikan kelonggaran. Ia memberikan lebih nafkah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, siapa yang terbatas rezekinya? Siapa yang terbatas rezekinya? Falyunfik mimma atahu Allah. Silahkan dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebab la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang telah Allah karuniakan kepada seseorang tersebut. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Naam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam hadits ini juga kita mendapatkan pelajaran istihbab i'adatul kalam salasan kay yufham. Disunnahkan, termasuk hal yang dianjurkan atau masuk dalam kategori sunnah. Apa itu? Mengulangi ucapan sampai 3 kali. Tujuannya apa? Satu, untuk memahamkan audiens pendengar. Nah, sebab terkadang audiens tingkatan pemahamannya itu berbeda-beda. Banyak penyebabnya, mungkin tingkat pendidikan, mungkin juga ada kelainan pada kedua telinganya dan seterusnya. Maka perlu diulang supaya paham. Ini yang pertama. Makanya di kalangan para ulama, kalau kita hadir di majelis-majelisnya para ulama, terkadang mereka mengulang 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Bahkan bertanya lagi, apakah kalian faham? Fahimtum? Kalau tidak paham, dia ulangi lagi. Sebab tujuan daripada ilmu itu bukan hanya sekedar disampaikan, tapi bagaimana diketahui dan dipahami. Dan jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Menimbulkan kesalahpahaman. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi mereka yang mencukupkan diri dengan sekedar membaca buku, koleksi buku agama, baca sendiri, lalu membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Itu biasa yang banyak salah paham. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya diulangi sampai 2 kali, 3 kali, atau mungkin lebih daripada itu, adalah taukid, penegasan. Penegasan bahwa yang disampaikan itu bukan hal yang sepele, atau jangan disepelekan. Itu bukan hal yang main-main. Itu hal yang serius. Nabi SAW di dalam hadits beliau itu kadang sampai mengulang 2-3 kali. Untuk betul-betul menegaskan. Seperti contoh hadits yang menceritakan ancaman Nabi SAW terhadap mereka yang bercerita, namun konten ceritanya itu adalah bohong, dusta, tidak benar, dibuat-buat, fiktif. Isi ceritanya, isi penyampaiannya, atau berita yang dia bawa bohong, tidak benar. Tadi saya sempat melihat di salah satu grup, saya sempat tegur itu yang menyebutkan cerita itu. Dia tulis di grup itu percakapan suami dengan istri. Si istri bertanya, "Pak, apa boleh saya ikut yoga? Apa boleh saya ikut yoga?" Maka si suami menjawab, "Oh iya mah, tidak apa-apa." Apalagi itu membuat mama senang dan sehat. Saya pun ikut bahagia dan bangga. Akhirnya istrinya ikut betul dengan yoga dan hidup bersama dengan yoga, meninggalkan suaminya. Ternyata si yoga itu laki-laki. Di bawahnya saya kasih tanbih, itu di atas fiktif atau fakta. Tidak ada yang berani menjawab. Saya sudah yakin itu fiktif, dibuat-buat. Kalau itu dusta, bohong, tidak benar, Nabi sampai mengatakan wailul lahu summa wailul lahu, celaka bagi dia, celaka bagi dia, celaka bagi dia. Tidak main-main. Menunjukkan di dalam hal bercanda tetap tidak boleh mengandung, tidak boleh kontennya bohong, dusta, fiktif, tidak sesuai kenyataan. Mesti jujur.
Nabi sampai mengancam 3 kali. Dan banyak hadis-hadis yang lain juga yang Nabi betul-betul menegaskan sampai 3 kali. Naam. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu ragima anfu ini itu bagi siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup, kedua atau salah satunya, tapi ia tidak bisa memaksimalkan dan memanfaatkan hal tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Yang terjadi malah sebaliknya, dia masuk ke dalam neraka disebabkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal iyadu billahi min zalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, babu man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Ini adalah bab yang menerangkan bahwa siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan menambahkan usianya. Niscaya Allah akan menambahkan usianya. Nah, hadis yang ke-22. Haddatsana Asbaq ibn Al-Faraj. Naam. Asbaq ibn Al-Faraj ini seorang thiqah sahibus sunnah. Yang meriwayatkan hadis ini Asbaghu ibn Faraj. Ibnul Faraj, seorang yang thiqah, terpercaya, dan seorang sahibus sunnah, orang yang menjalankan sunnah. Kemudian akhbarani Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab, min ajillatin nasi wa thiqatihim. Abdullah bin Wahab ini termasuk perawi hadis yang direkomendasi oleh para ulama hadis. Bahkan disebutkan beliau min ajillatin nasi wa thiqatihim, termasuk manusia yang mulia dan termasuk manusia yang terpercaya. Kemudian an Yahya bin Ayyub. Yahya ibn Ayyub ini Abu Abbas. Abu Abbas beliau dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan juga Imam Al-Bukhari. Yaitu Yahya bin Ayyub Abu Abbas Al-Wathiqi. Naam. Kemudian an Zabban bin Fa'idin, atau bisa dikatakan Zibban ibn Fa'idin. Naam. Ini Abu Juwain Al-Misri. Abu Juwain Al-Misri. Naam. Ini perawi yang ini dhaif, lemah. Perawi yang ini lemah, padahal beliau adalah orang yang soleh. Naam. Beliau adalah orang yang soleh. Naam. Kemudian Sahal ibn Mu'adz dha'afahu Imam Ibnu Ma'in. Ini juga dilemahkan oleh perawi ini, dilemahkan juga oleh Imam Ibnu Ma'in rahimahullah. Naam. Adapun an abihi, dari ayahnya itu adalah Mu'ad bin Al-Juhani Haliful Ansar. Mu'ad bin Al-Juhani Haliful Ansar, salah satu sahabat. Adapun Sahal bin Mu'ad ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Nah, kata beliau, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi, siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka dia mendapatkan tubah. Dia mendapatkan tubah. Zadallahu azza wa jalla fi umri, Allah akan menambahkan
meluaskan usianya. Nah, ala kulli hal jemaah sekalian, hadis yang bersama kita ini dari apa yang kita sebutkan tadi, ya, ada kelemahan pada sanadnya. Dan kelemahan tersebut juga telah disebutkan oleh al-muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kelemahannya itu ada pada perawi yang namanya Zabban bin Fa'il atau Zibani bin Fa'il dan juga Sahal bin Mu'ad. Nah, hadis ini tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum sebab mengandung kelemahan. Tidak bisa dijadikan patokan hukum. Seperti misalnya kita katakan siapa yang berbakti kepada orang tuanya pasti panjang umurnya. Dalilnya apa? Hadis ini tidak boleh. Hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi kita punya hadis yang sahih. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada aw man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu." Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, tali kekerabatan. Dan kekerabatan yang paling pokok dan paling utama yang mesti kita sambung adalah orang tua. Nah, dari situ kita bisa jadikan dalilnya ini, bukan yang ini. Ini paling jauh kita jadikan sebagai mutabaah, pengikut. Dan ketika menyebutkan hadis ini di tengah umat, wajib dijelaskan kelemahannya. Iya. Adapun yang kita jadikan patokan hukum adalah hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah tadi. Siapa yang menyambung tali kekerabatan, hubungan kekerabatan, iya, dan kerabat, iya, keluarga yang paling utama dan pokok untuk kita sambung hubungannya adalah orang tua. Nah, sehingga secara makna memang benar, yaitu dipanjangkan usianya. Tinggal makna dipanjangkan usianya ini bagaimana? Nah, apakah usianya misalnya Allah takdirkan dia 60 tahun, lalu berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi dan kerabat, naik 65 tahun. Begitu? Nah, iya, kalimat iya, au yunsa'alahu fi asari, iya, dipanjangkan usianya. Ini ada dua makna disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama, iya, saya bahasakan dengan makna tekstual. Iya. Makna tekstualnya apa? Sesuai dengan teks hadis, zahir hadis. Tidak ditakwil. Ketika hadisnya sahih dikatakan dipanjangkan usianya, dipanjangkan usianya. Sebab yang mengucapkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Iya. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Di sisi lain, itu tidak bertolak belakang dengan takdir. Tidak bertolak belakang dengan takdir. Ketika usia kita 4 bulan dalam perut ibu kita, ya, 4 bulan dalam perut ibu kita kan sudah ditakdirkan usianya. Iya toh? Nah, sekian. Iya. Takdir tersebut berubah dengan takdir yang lain. Apa takdir yang lain? Allah mentakdirkan dia berbakti kepada orang tuanya. Allah mentakdirkan dia menyambung tali silaturahmi. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang lain, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Iya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya. Bagaimana? Katanya takdir itu tidak bisa berubah. Nah, takdir berubah dengan takdir yang lain. Iya. Ketika seseorang berdoa, Allah takdirkan dia berdoa. Itu takdir juga. Tolong dipahami. Tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini makna yang pertama. Secara zahir, tekstual, usianya ditambahkan. Yang kedua, makna kontekstual, usianya tetap. Kalau ditakdirkan 60 tahun, 60 tahun, tidak bertambah itu. Sedetik pun tidak bertambah. Tapi makna bahwasanya dipanjangkan usianya, dia sudah meninggal, namanya masih dikenang oleh penduduk bumi. Dia sudah meninggal, namanya masih disebut-sebut seolah-olah masih hidup. Iya, itu makna yang kedua, makna kontekstual. Nah, dan itu juga disebutkan oleh para ulama kita. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani, rahimakumullah. Kemudian kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lahu. Apa itu tuba? Tuba ini ada dua makna. Makna yang pertama, dia adalah syajaratun fil jannah, pohon di surga. Itu disebutkan tuba. Ada dalam hadis yang lain, innal islama bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Tuba di situ, itu bisa dimaknai dengan dua. Makna yang pertama, syajaratun fil jannah, pohon di surga. Kenapa kita katakan pohon di surga? Nah, sebab memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga, masiratu mi'ati am, yang panjangnya, tingginya atau jarak tempuhnya itu mi'atu am, 100 tahun. Naam, 100 tahun. Siyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Pakaian penduduk surga itu keluar dari kelopak atau dari daun pohon tersebut. Itu makna tuba yang pertama. Makna tuba yang kedua adalah as-sa'adah. Beruntung dan bahagia. Nah, sehingga bisa diterjemahkan tuba lahu, baginya surga, atau baginya pohon surga, atau tuba lahu bisa bermakna sungguh beruntung. Sungguh memperoleh keberuntungan. Nah, ada dua fawaid yang disebutkan oleh Syekh Dr. Sa'id Ruslan hafizahullah taala terkait dengan hadis ini, meskipun kita sebutkan tadi hadis ini mengandung kelemahan. Yang pertama, birrul walidaini sababun lil barakati wa ziyadati fil umri. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab keberkahan. Anda ingin mendapatkan keberkahan, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Wa ziyadatun fil umri. Dan di antara tambahan keberkahan, dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia. Kemudian yang kedua, al-barru liwalidayhi lahu tuba al-khassa bihi fil jannah. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu mendapatkan tuba atau pohon di surga, dan dia dikhususkan dengan itu di surga, menunjukkan besarnya, agungnya balasan dan ganjaran siapapun yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga keberkahan yang didapatkan oleh siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, habis waktu? Lewat 19. Masih ada 3-4 menit. Di sini saya persilahkan untuk bertanya. Nah, saya melihat kalau 3-4 menit ini kita gunakan untuk masuk kepada bab yang baru, hadis yang ke-23, itu tidak cukup. Nah, saya khawatir kalau pembahasannya dipotong-potong bisa menimbulkan atau rawan menimbulkan kesalahpahaman.
Apalagi kalangan kita semuanya adalah super sibuk. Kadang malam ini datang, malam berikutnya bolos. Nah, atau malam ini bolos, malam berikutnya datang. Iya, sepotong yang didengarkan malam ini mengambang, masuk malam pekan berikutnya hilang. Nah, itu yang saya khawatirkan. Makanya saya persilahkan 3-4 menit ini menjelang Isya, silahkan kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, ingin ditanyakan, kami persilahkan. Nah, atau saya yang bertanya. Wah, itu tambah kacau lagi. Nah, yang jelas jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Sungguh beruntung siapa saja dari kalangan kaum muslimin dan muslimah yang kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup dan ia masih mampu berkhidmat, memberikan nafkah, iya, melayani kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan pernah sepelekan itu. Jadikan skala prioritas untuk berbakti. Nah, adapun bagi yang telah kehilangan kedua orang tuanya, maka masih ada peluang yang lain, yaitu dengan mendoakan. Iya, mendoakan orang tua tersebut dengan ampunan, dengan rahmat dan seterusnya. Nah, dan siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insyaallah dia akan memperoleh keberkahan. Berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan kontinunya kebaikan tersebut. Itu yang dimaksud dengan itu dimaksud dengan keberkahan. Dan mafhum al-mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hal tersebut, siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya pasti akan tercabut keberkahan di dalam kehidupannya. Meskipun secara kasat mata ia adalah orang yang sangat atau berkecukupan, berlimpahkan dengan berbagai perhiasan dunia dan seterusnya, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, pasti akan dicabut keberkahan dalam kehidupannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, kekuatan sehingga kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga semoga Allah memberikan keberkahan dari bakti kita kepada kedua orang tua tersebut. Ini yang bisa kita ingatkan dan sampaikan di kesempatan petang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu pasti datang dari kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.